Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Keajaiban selalu ada untuk kita yang optimis dan kreatif, terutama Bapak Ibu. Terima kasih. Yang terhormat, Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Sabto Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 12 Januari 2020 kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi program guru penggerak SMK Negeri 1 Pelitang 3. Untuk mengawali pembukaan acara pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya sambutan dan paparan tentang guru penggerak yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Sabto Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti materi akan kita bagi menjadi dua sesi. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai peran guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi Handayani, Sarjana Pendidikan. Bu Dewi merupakan guru berdedikasi di SMK, kurang lebih mengajar 6 tahun. Kemudian seluruh prodi diajar oleh Bu Dewi Handayani. Demikian, tolong kami Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk lepas masker ya. Mohon izin Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Wali Kelas. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi modul 1 dengan tema filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan materi 1.2 yaitu tema nilai dan peran guru penggerak. Untuk materi 1.3 visi guru penggerak dan 1.4 tentang budaya positif sekolah akan disampaikan oleh Ibu Tuti Isyanti. Modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Kalau pengajaran itu berada dalam pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan suatu proses pendidikan, di mana seorang guru memberikan ilmu dan faidah untuk kecakapan hidup anak. Sedangkan kalau pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut. Jadi bukan menuntut tapi menuntut. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu kemudian karena tadi menuntut, jadi tugas pendidik di sini adalah menuntut tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kenapa bukan dasarnya? Karena ini sesuai ada teori tabula rasa. Nah, di sini anak dipandang bukan berdasarkan teori tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Kalau teori tabula rasa mengungkapkan bahwa anak itu diibaratkan kertas kosong yang
yang terserah mau dilukis seperti apa. Tapi di sini anak itu sudah sejak lahir dianggap memiliki kekuatan kodrat yang tapi masih samar-samar. Nah, disinilah tugas guru, yaitu tujuan pendidikan ialah menuntut, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian ini ada tabel kodrat tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tabelnya ini meliputi ada wiraga dan ada wirama. Nah, wiraga itu meliputi raga, indera, imajinasi, bermain atau belajar, eksplorasi, dan pengalaman meliputi rasa dan pikir. Nah, di sini merupakan masa belajar anak. Siapa saja yang masuk ke dalam masa wiraga, yaitu masa pada tahap anak umur 0 sampai 8 tahun, kemudian 9 sampai 16 tahun. Di sini anak-anak masih berada pada tahap TK, PAUD, SD, dan paling lama itu mereka menginjak pada masa SMP. Itu berada pada wiraga. Kemudian tahap wirama. Wirama, siapa saja yang berada pada tahap wirama, yaitu anak-anak yang berusia dari 17 sampai 24 tahun, dimulai dari SMP dan SMA. Yang mana wirama itu meliputi tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Nah, maksudnya di sini anak-anak pada tahapan SMA, SMK seperti ini, dia sudah diberikan tanggung jawab, sudah diberikan pembiasaan, dan bahkan diberikan irama keseharian. Tanggung jawabnya ini bisa berbentuk seperti kita memberikan sebuah permasalahan. Nah, kira-kira mereka dapat mencapai permasalahan atau tidak? Nah, kita melihat tanggung jawab. Terus kita mulai biasakan, dari pembiasaan itu nanti menjadi jadwal rutin keseharian, termasuk tentang kehidupannya sehari-hari. Di sini Ki Hajar Dewantara itu ada 3 kodrat: kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat diri itu dalam rangka mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak. Jadi yang disoroti di sini bukan hanya intelektual saja, anak harus mendapatkan nilai berapa, tapi bagaimana kita dapat mengembangkan potensi dan minat dari masing-masing anak itu sendiri. Kemudian kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, yaitu kondisi dan budaya di mana anak itu tumbuh. Harapannya nanti dalam pembelajaran itu pembelajaran yang bersifat kontekstual, sesuai dengan konteks budaya, sosial budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan budaya lokal dalam kesehariannya. Jadi pembelajarannya lebih bermakna karena lebih menyentuh kepada keseharian anak itu dan budaya lokalnya. Lalu yang ketiga itu sesuai dengan perkembangan kodrat zaman. Yang namanya kodrat zaman berarti ini berhubungan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Nah, ini berkaitan nantinya adanya pendekatan yang menekankan yang mana anak harus mempunyai kemampuan atau keterampilan sesuai dengan keterampilan yang sekarang, yaitu keterampilan pada ke-21 menyongsong pembelajaran 4.0 yang mana semuanya sekarang serba digital. Jadi kalau tadi alam, tapi sekarang alam juga ditutup. Ini juga dalam hal kodrat zamannya juga kita sebagai guru atau sebagai pendidik membekali anak. Nah, kita sebagai guru kita harus ikhlas dengan hati, dengan bebas, mampu mendekati sang anak, mencurahkan semua tenaga yang kita miliki, mengorbankan diri untuk melayani anak. Untuk itu bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid. Karena sejatinya pendidikan adalah berpusat atau berpihak pada murid. Ada 3 hal positif yang dapat kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter dalam aktivitas anak. Karena tadi arahnya tidak hanya intelektual saja, tapi bahkan minatnya tersalurkan, lantas kemudian karakter anak itu juga terbentuk. Yang kedua, memahami kodrat anak agar dapat menumbuhkan kekuatan kodratnya. Yang ketiga, memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Gambar yang ketiga yaitu gambar kepramukaan. Nada nilai guru penggerak yang paling mendasar adalah mensukseskan program pemerintah tentang Merdeka Belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan modul 1.3 dan 1.4 tentang budaya positif sekolah. Terima kasih kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Dewi Handayani telah menyampaikan materi dengan baik dan insya Allah lengkap. Semoga semua materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Handayani dapat terpatri di kita dan dapat teraplikasikan dalam aksi nyata kita. Iya, terima kasih Ibu. Lanjut untuk sesi kedua, kami sampaikan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Titik Rusyanti MPD. Ibu Titik Rusyanti telah mengajar di SMK Negeri 1 Blitar 3 selama kurang lebih 11 tahun. Bapak Ibu peserta diseminasi, mari kita simak dan perdengarkan materi paparan dari Ibu Titik Rusyanti MPD. Kepada Ibu Titik Rusyanti MPD, kami persilakan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama membahas tentang materi modul 1.3 terkait tentang visi, kemudian yang modul 1.4 terkait tentang budaya positif. Insya Allah materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi dan saya itu saling terkait satu sama lain. Kemudian Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini semuanya sudah pernah memperoleh ilmu ini dengan lengkap. Bapak Ibu bisa browsing via internet. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengaplikasikannya. Tapi ini merupakan tugas dan kewajiban kami untuk menyampaikan apa yang sudah kami peroleh dalam guru penggerak. Jadi, mari bersama-sama kita simak materi berikut ini. Mari Bapak Ibu, seperti yang kita bahas tadi, kita tenangkan bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini tidak dalam kondisi kosong, tapi mohon tolong simak sama-sama apa yang akan kita sampaikan. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Baik, yang pertama adalah membangun budaya positif. Kita akan lebih tekankan di sini terkait tentang budaya positif yang di SMK. Baik Bapak Ibu, mengacu dari yang disampaikan Bu Dewi Handayani terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, atau kami biasa menyingkatnya dengan KHD, kita merdeka menurut KHD. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, gitu ya. Jadi merdeka itu akan tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi maksudnya merdeka di sini adalah tanpa komando pun kita bisa beraksi. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Baik, ini kita akan mengkoneksikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Yang pertama adalah tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak itu penguatnya, yang menjalankannya, rodanya. Kemudian berikutnya lagi, untuk mencapai tujuan itu kita butuh visi. Betul Bapak Ibu? Butuh visi. Nah, visinya ini harus disamakan kalau kita berbicara untuk yang di SMK. Visi apa sih yang kita harapkan? Nah, di sini visi sudah terbentuk, visi SMK sudah ada. Kemudian bagaimana cara proses untuk menjalankannya? Bapak Ibu, kalau sedikit menghayal, boleh menghayal ya. Di sini kita mau bahas tentang visi. Ada yang mau berkomentar terkait tentang visi, harapan Bapak Ibu ke depan? Baik Bapak Ibu, mengacu dari yang disampaikan Bu Dewi Handayani terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, atau kami biasa menyingkatnya dengan KHD, kita merdeka menurut KHD. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, gitu ya. Jadi merdeka itu akan tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi maksudnya merdeka di sini adalah tanpa komando pun kita bisa beraksi. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Ini kita menyamakan suara dulu, baru kita next masuk ke materi inti. Ya. Baik. Berikutnya Ibu. Keajaiban selalu ada untuk kita semua yang kreatif dan optimis. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu, seperti yang kita bahas tadi, kita tenangkan bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini tidak dalam kondisi kosong, tapi mohon tolong simak sama-sama apa yang akan kita sampaikan. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Ya.
saya berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Terima kasih Pak Budi. Aplaus buat Pak Budi dong. Ya, jadi kalau visi menurut visinya Pak Budi, ini kan boleh personal ya. Visinya Pak Budi adalah memodernisasikan guru dan sekolah seperti itu. Ini sebetulnya sinergi dengan harapan Bu Dewi dan pemikiran KHD yang di abad 21 nggak mungkin dong kita gaptek seperti itu ya nyatanya Bapak Ibu ya. Terima kasih, keren, mantap. Oke, kita boleh beralih ke visi. Nah, ini dia Bapak Ibu, sebelum kita mengkonsep visi, ada analisis atau ada yang perlu kita cek di sini. Ya, sebelum kita menyusun visi ke depan, ini ada yang perlu kita ini nih. Nah, kita lihat nih, visi itu merumuskan tujuan untuk mencapai menumbuhkan profil pelajar Pancasila, kemudian melalui proses belajar dengan paradigma inquiry apresiatif, menggunakan model manajemen perubahan Bagja. Agak ribet ya Bapak Ibu, ini teori banget, ini sangat teori, tapi kita perlu sampaikan sedikit saja terkait tentang visi. Jadi Bapak Ibu, di sini tugas kita bersama SMK ini wajib mengimplementasikan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dalam visi kita, seperti itu. Nah, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contoh konkret yang sudah di posting Bu Dewi juga sudah muncul nih. Nah, ini kalau tadi apa itu Bagja? Bagja itu sebenarnya singkatan yang untuk mempermudah ya. Nah, Bagja di sini sebetulnya untuk mengangkat, jadi mengukur. Bapak Ibu, sebelum kita buat visi, itu kita harus mengukur seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Ya, nah seperti yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita wajib membuat analisis SWOT gitu ya. Nah, tapi kalau di sini yang lebih kita angkat adalah kekuatan dan hal baik. Kemudian kita cari solusi seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu mohon izin ini menyampaikan ini visi saya pribadi pada saat pelatihan seperti ini ya. Visi saya ke depan ini saya gambarkan karena kebetulan saya mengajar di AKL akuntansi. Jadi saya berharap anak-anak murid nanti mandiri, kemudian kalau mandiri nanti jadi apa? Bisa jadi akuntan publik, ya. Kemudian bisa jadi analis keuangan, AO, ya seperti itu. Kemudian harapannya apa? Kompeten, pasti dong. Masa lulusan SMK nggak kompeten seperti itu ya. Dialogis, nah dialogis ini yang saya harapkan di SMK nanti bisa dialogis. Jadi seluruh harapan siswa ini nanti sama nih kita akomodir seperti apa nyamannya seperti itu. Berikutnya adalah jurnalis dan lain-lain. Jurnalis, kemudian humanis dan kreatif. Kalau boleh dirangkum dalam sebuah kata ini mungkin harapan teridealnya, ya teridealnya terwujudnya insan berakhlak mulia dengan ekosistem pendidikan SMK yang mandiri, kreatif, humanis dan kompeten. Terima kasih Bu Eni, kayaknya udah hafal Bu Eni, sudah ngikutin dulu lagi ya. Oke, baik. Jadi itu visi saya. Nah, ini kita sama-sama kita tengok nih visinya SMK. Sinergi kan dengan visi Bapak Ibu. Sedikit mereview, mengulang. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah membaca tiap hari ada terpampang di depan pagar ya. Visi SMK Negeri 1 Belitang 3. Terwujudnya lulusan SMK yang cerdas, berakhlak mulia dan terampil dalam kompetensi. Seperti itu. Insya Allah sudah hafal teman-teman ini ya Bapak Ibu ya. Terwujudkah dengan konsep kita, dengan budaya positif kita? Insya Allah itulah harapan kita. Ya, nah ini sama seperti yang awal. Ini boleh mengutip katanya Pak KHD. Bapak Ibu, pendidik itu kayak petani. Setuju nggak? Awal mulanya saya tadinya, kok petani ya gitu ya, kok petani gitu. Tapi ternyata setelah kita telah betul, kita nggak bisa merubah kodratnya si anak nih, gitu kan? Kita cuma bisa bantu gimana caranya dia menghidupkan apa positifnya dari dia. Betul? Kalau
yang punya. Jadi jangan gali kelemahannya, gali kelebihannya. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Nah, ini harapannya, ini entry point dari budaya positif yang akan kita bahas. Nanti cerita selalu sebentar saja. Di sini ada paradigma, perubahan paradigma, kemudian disiplin, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sempat ngobrol sebentar di sebelum forumnya dimulai. Jadi Bapak Ibu, merubah paradigma yang lama, ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh digambarkan, menganalogikannya adalah sebuah genggaman. Bapak Ibu, genggaman ini di dalamnya ada harta karun atau hal yang paling berharga dan nggak boleh orang lain dapat. Pasti akan kita pertahankan, betul Bapak Ibu? Mau dirayu, mau diapain, apapun yang terjadi deh. Nah ini konsepnya sama, merubah paradigma itu arahannya juga seperti itu. Jadi butuh waktu, tenaga, dan pemikiran yang ekstra untuk mengajak yuk hijrah, yuk berubah seperti itu. Ilusi kontrol ini adalah yang kebiasaan kita lakukan nih. Contoh, guru tuh biasa banget kontrol, kamu harus ini di DP. Itu saya pribadi pernah melakukan itu dan sering bahkan. Ya, tanpa saya sadari saya mendikte ini si anak nih. Gitu seperti itu salah satunya. Nah, di sini nih antara perubahan stimulus respon dan teori kontrol. Bapak Ibu lagi ngomongin teori ya. Kita lihat. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira di teori kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi Bapak Ibu kalau biasanya kita pengennya kan kita terus yang mengerti, betul? Nah, di sini harapannya coba gantian kita yang memposisikan di posisi mereka. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Baiklah, Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan Guru Penggerak. Berikut ini adalah sebuah komitmen yang akan kita bentuk bersama-sama dari SMK Negeri 1 Blitar 3. Sebuah komitmen yang akan dimulai dari pimpinan SMK Negeri 1 Blitar 3, Bapak Kepala Sekolah Bapak Sato Agung Nugroho, kepada Bapak